Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dengan podcast Ngopi bareng Cak Tung. Ngobrol otomotif pas istirahat. Oke, jos tenan. Oke, sekarang saya kedatangan tamu, seorang penyuka duren dan seorang apa ya? Kalau bisa saya katakan itu dulu mantan sopir truk kali ya. Jadi dia suka duren kemana-mana. Beliau adalah Pak Sudaryanto, GM bisnis apa Pak? Bisnis Communication PT Kramayuda 3 Berlian. Biasa dipanggil dengan Pak Toto. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang, Sugeng Enjang. Oh, Sugeng Enjang. Iya. Sehat Pak Toto, kabarnya gimana? Sehat semua. Alhamdulillah, baru pertama kali ya? Betul, baru pertama kali datang di sini. Tapi ini ngomong-ngomong punyanya KTP kembali ya. Saya yang datang ke sini. Oke Pak Toto, ini banyak banget yang ingin saya tanyakan. Boleh. Kita ngulik-ngulik bicara masalah otomotif. Kebetulan KTB itu bergerak di bidang otomotif komersial ya Pak ya? Komersial, kendaraan komersial. Banyak produk-produk yang selama ini menjadi andalan para pengusaha, para petani, para penambang juga. Gini Pak Toto, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat atas keberhasilan KTB hingga kini 55 tahun bertahan di Indonesia dan mampu membantu negara ini dalam hal transportasi. Betul, terima kasih banyak. Tapi apa sih Pak resepnya KTB ini dengan produk-produknya bisa bertahan sampai sekarang? Oke, ya terima kasih Cak Tung ya, memang. Kembali kasih Pak, jangan banyak terima kasih lah Pak, nggak enak saya. Kita sekarang sudah memasuki usia yang ke-55 dan tadi Cak Tung sampaikan selama 55 tahun Mitsubishi Fuso itu menjadi market leader terus-menerus. Benar. Intinya apa ya? Kami kan menjual produk, tapi sebenarnya kita tidak hanya menjual produk. Kalau produk kita memang truk ya, truk. Tapi sebenarnya kita selain menjual produk, tentunya yang penting adalah pelayanannya juga. Oh, seperti itu. Kuncinya itu ya, Kuncinya pelayanan. Salah satunya sehingga itu. Produk kita akan terus memenuhi sesuai kebutuhan konsumen, pelayanan kita juga sesuai yang dibutuhkan konsumen sehingga konsumen benar-benar puas. Kalau konsumen puas kan akhirnya akan beli lagi. Makanya tema kita kan andalan bisnis sejati. Sampai sekarang terus menjadi andalan bisnis oleh konsumen. Kita sama-sama tumbuh, Fuso tumbuh, konsumen juga terus bertumbuh. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa mempertahankan menjadi market leader seperti itu. Ngomong-ngomong, after sale khususnya bengkel atau dealer Fuso di Indonesia udah berapa sih Pak? Sampai saat ini kita sudah ada 226 dealer. 200? Iya, itu tuh terbanyak loh untuk komersil Cak Tung. Terbanyak ya? Terbanyak. Di antara merek-merek yang ada? Iya, sampai pelosok dimanapun cari bengkel Mitsubishi, dealer Mitsubishi Fuso itu paling gampang. Oke. Nah, pelanggan Fuso itu kan nggak hanya di Jawa Pak. Di Sumatera, di Kalimantan, mungkin sampai Papua juga. Dan mereka juga bergerak di berbagai bidang. Ada perkebunan, pertambangan, logistik banyak. Dan itu pasti di suatu tempat itu pasti ada layanan bengkel kan. Betul. Tapi gimana caranya strategi strategi Fuso ini untuk melayani konsumen-konsumen yang jauh dari lokasi bengkel. Ya, tadi salah satunya kenapa kita bertanya karena melayani penjualan baru, tapi kan melayani sampai operasional bisnisnya. Tadi kita dari sisi bengkel kita ada 226 ya, bengkel dan dealer ya. Tapi tidak hanya itu Cak Tung. Untuk membantu mereka biar beroperasi istilahnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita nggak istirahat itu ya? Oh iya, semoga tidak gantian lah. Oh gantian, truknya nggak istirahat? Iya, kita ada namanya bengkel siaga 24 jam. Kita punya sekarang ada 19 bengkel siaga. Seluruh Indonesia? Iya, tidak hanya itu. Kalau ternyata konsumen nggak sempat ke bengkel siaga, terutama yang di pertambangan, perkebunan, dan lainnya, kita masih ada mobile workshop yang bisa datang ke konsumen. Kita total sekarang ada 138 mobile workshop.
Bentar, mobil workshop itu Mobil berjalan, bengkel berjalan. towing atau Enggak, ya bukan? mobil servis. Oh, mobil Jadi servis. kalau konsumen tidak bisa datang ke bengkel kita karena satu dan hal, tinggal telepon, Pak, tolong MBS-nya bisa ke sini kan kita ada perbaikan. Telepon ke Pak Toto atau ke jangan. Oh, jangan ya. Kalau saya nanti saya oper lagi, kita Oh, udah iya. Enggak sampai di situ loh. Apalagi? Masih ada lagi. Untuk daerah-daerah sangat-sangat terpencil sekali kita ada namanya post service. Pos servis. Iya. Jadi kita ada semacam di bawah lagi bengkel, tapi yang menjangkau sampai lokasi yang paling dalam lagi seperti itu lagi. Saya sempat dengar itu apa namanya konsumen yang punya unit banyak di suatu daerah juga Mitsubishi mensupport dengan membuka bengkel di tempat itu. Itu apa istilahnya ya Pak ya? Kita dulu kerjasama dengan fleet, kita sebenarnya kan ada namanya konsinyasi sebenarnya Pak, konsinyasi part sebenarnya. Oke. Jadi partnya itu kita titipkan ke fleet itu, sehingga kalau ada sesuatu sudah gampang, tidak perlu cari-cari ke bengkel kita. Tapi kalau untuk bengkelnya kerjasamanya tadi kalau dia tidak bisa ke dealer, kita bisa datang dalam bentuk yang tadi mobil workshop seperti itu. Mobil workshop itu 24 jam selalu siaga untuk Ya, melayani yang konsumen. ada di bengkel siaga juga. Tapi MBS itu tidak hanya dimiliki oleh bengkel siaga, dealer lain juga ada. Sehingga totalnya tadi kan lebih banyak mobil workshopnya dibanding dengan bengkel siaganya. Oke. Kalau kesediaan spare part mungkin kalau yang di pelosok-pelosok mungkin agak kesulitan ya Pak ya. Itu gimana cara mengatasi Nah, itu? justru mungkin itu yang perlu kita dengar. Justru salah satu kenapa sih konsumen kita selalu repeat order ke kita, salah satu alasannya kalau Catung tanya ke para konsumen, karena begitu gampangnya dapetin spare part kita. Oh, Gitu. Karena kita juga didukung selain tadi ada dealer dan bengkel, kita juga ada parts depot. Parts depot, Iya, itu khusus untuk spare part kita ya? ada sekarang ada 21 part depot yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu depot khusus untuk nyetok spare part, sehingga lebih dealer lebih gampang untuk mendapatkan spare part kita. Belum lagi didukung lebih dari 7.000 part shop ya, toko-toko part shop yang menjual spare part orisinal dari Mitsubishi Fuso. 7.000 part shop itu jenis partnya ya Pak ya? Oh bukan, toko-toko part shop yang memang ya sudah menjadi mitra kita. Oh yang udah menjadi, Iya. itu berarti spare partnya original dari Mitsubishi. Fuso. Mitsubishi Fuso. Pantesan ya, kalau dipikir-pikir layanan yang diberikan Mitsubishi itu sangat lengkap. Betul sekali. Tadi Pak Toto ngomong kalau nggak salah kalau mereka itu repeat order terus kenapa kok mereka itu ini Pak apa namanya ada fenomena istilahnya fenomena orang itu sudah istilahnya sudah tertanam nama Fuso itu sudah tertanam di dalam hati. Ini khususnya di kalangan usaha. Tahun berapa sih Pak? Apa namanya? Khususnya dulu yang waktu pertama kan yang Fuso yang apa? Colt itu kan ya? Ya. Itu tahun berapa sih Pak? Ya kita kan ya tadi dari usia 55 berarti kita tahun 70. Pertama kali bisnis di Indonesia itu yang keluar. Tahun 70 ya Colt itu. Itu lebih tua dari saya loh ya. 70. Iya. Oh, berarti hampir seumuran dengan saya ya? Oh, saya lebih tua Catung. Saya ternyata sudah tua juga. 55 kalau Catung udah jadi pensiun, Pak. Tapi kalau Fuso 55 masih. Tapi saya tetap dikaryakan, Pak. Dikaryakan ya. Sama teman-teman ini. Durability-nya itu kayak Fuso, Pak. Durability-nya ini durability-nya masih oke. Itu semangat Fuso berarti Catung ya. Pak Toto, ini yang paling apa namanya menjadi apa ya? Kebanggaan dari merek Mitsubishi khususnya bagi mereka yang menggunakan produk-produk Fuso itu selalu menduduki peringkat atas dalam penjualan baik wholesale maupun retail ya Pak ya. Ntar saya ngerpek dulu nih Pak, ada data disebutkan di 2024 itu dominasi segmen truk ringan Fuso terutama Canter. Ya, Canter Pak. Canter aja. Oh, Canter. Iya, Canter. Canter. Mulut ini Pak, apa namanya? British ya.
2004 itu pangsa pasarnya itu 53,1%. Itu menguasai seluruh segmen truk ringan ya istilahnya ya. Ya, truk ringan. LDT. Terus medium truk juga di Factor X ya, Factor 10. Ya, Factor X itu juga menguasai pasar. Selain resepnya yang dikatakan Pak Toto tadi, apa sih kok orang itu memilih itu? Apakah karena yang tadi itu udah pasti ya, layan spare part, layanan servis. Ada nggak sih Pak, mereka itu melihat, oh ini tuh sudah familiar lah, pemakaiannya atau dari segi desainnya? Ya sebenarnya kan tadi saya bilang kita terus melakukan inovasi untuk sesuai kebutuhan konsumen. Dari sisi teknologi kita juga ngikuti yang dari dulu Euro 2, terakhir Euro 4 kita juga ngikutin semua. Termasuk sampai yang terkini nanti kedepannya kita ada wacana bahwa kedepannya harus yang benar-benar ramah lingkungan dengan teknologi listrik. Berarti kalau ramah lingkungan itu ramah begini ya Pak ya? Oh iya ramah. Lingkungannya ya. Permisi itu Pak. Oh, permisi. Ya, jadi ya tadi maunya intinya kita selalu mentargetkan konsumen itu puas, ya, puas terhadap produk, puas terhadap layanan dan juga yang lainnya. Tapi kita ngikuti perkembangan zaman ya terhadap produk-produk kita, teknologi kita. Tapi ketika ada teknologi baru pun kita selalu sosialisasi ke konsumen karena kadang kan teknologi baru perlu ada behavior yang berubah dari cara menyetir atau cara perawatan dan sebagainya. Dan itu selalu kita sosialisasikan konsumen sehingga setiap ada perubahan pun konsumen tetap friendly gitu, user friendly seperti itu konsumennya. Berarti untuk mengenalkan atau istilahnya sosialisasi produk baru, berarti ada dong yang digandeng pastinya pemilik-pemilik itu. Ada komunitasnya nggak sih Pak untuk pemilik-pemilik truk? Ya kalau kita misalkan ke passenger, yang ngomong passenger komunitasnya macam-macam ya, dan udah katanya kalau truk itu juga unik Pak. Driver itu juga banyak komunitas ya, komunitas supir truk Indonesia macam-macam. Tapi kalau dari Fuso sendiri kita ada namanya CMIC, Cantermania Indonesia Community. Itu salah satu komunitas yang sangat unik yang tidak hanya supir tapi dia juga pemilik, bahkan ada yang fans. Ya, yang suka foto-foto, ada juga anggota juga yang memang suka audio truk dan sebagainya, modifikasi juga ada. Jadi mereka yang loyal ke Fuso dan kita makanya bekerja sama dengan komunitas ini ketika ada produk baru, ketika ada program baru untuk membantu mensosialisasikannya biar lebih masif. Oh, mereka selalu digandeng sama pihak KTP ya? Betul, seperti itu. Ada misalnya ada sosialisasi, mereka diundang, ada produk baru juga diundang. Ada perlakuan khusus nggak Pak kalau sama komunitas itu? Kalau secara khusus bukan khusus ya, memang karena mereka adalah pengguna juga truk kita. Nah kita ingin ya ada semacam privilege lah ya, kita sedang kembangkan agar mereka ketika datang ke bengkel kita, kalau memang mereka member dari ini secara bisa dibuktikan dengan member komunitasnya ya, seperti itu. Nah kita sedang akan propose mereka mendapatkan pelayanan yang ya berbeda, ada benefitnya. Oh, ada kalau benefit dia khusus. Ikut komunitas. Iya seperti itu. Oh begitu. Sekarang ada berapa ribu Pak? Apa namanya? Kalau kemarin terakhir infonya yang member aktif itu sekitar 6.000-an. Tapi kalau 6.000? Iya, tapi kalau seluruh Indonesia itu. Iya, tapi kalau di Facebooknya itu membernya lebih dari 25.000 loh Pak. 25.000? Iya, itu member mereka aktif di Facebooknya ya, karena berangkatnya mereka dari Facebook kan CMIC. Gawendeng Pak, itu saya kira apa namanya? Ya, nanti kalau perlu mau nyalon saya bisa nawarkan untuk menjadi beli namanya dia ya buat saya. Mensukseskan kalau kampanye. Iya. Jadi kalau Catung nanti kontak aja ya. Saya kontak lah Pak, kan mumpung ini kita lagi deket sama Pak Toto itu mungkin saya 2029 mau nyalon. Apa namanya saya hubungin Pak Toto. Boleh. Sudah berkarya 55 tahun. Semua fasilitas dan apa namanya inovasi terus dilakukan. Sekarang di yang baru saya lihat kemarin ada truk listrik. Betul. Tapi kok slow aja Pak di Bandung. Mosok toh. Slow Pak. Mosok sih. Tenane.
Itu truk listrik itu mau diajak kemana sih Pak? Apa namanya? Ya, kemana kita melangkah akan ikut Pak. Gini Pak Catung, truk listrik itu kan sebuah inovasi ya. Benar. Mungkin beda kalau kita bicara passenger car ya. Kalau bicara orang beli, sekarang ini kan lagi booming ya Mbak, passenger car yang listrik. Orang beli mobil listrik untuk kendaraan pribadi, kadang untuk lifestyle. Yang kedua dia ada benefit, apalagi yang Jakarta, bebas ganjil genap. Mendorong untuk. Tapi kalau yang truk listrik itu kan sebuah investasi pengusaha. Suatu apa ya, untuk membeli itu perlu pertimbangan yang matang seperti itu ya. Apalagi di Indonesia yang karakter geografisnya itu sangat-sangat challenging ya untuk sebuah kendaraan truk. Tapi dengan bangga kami sampaikan bahwa Mitsubishi Fuso punya komitmen yang sangat terdepan lah ya untuk masalah teknologi. Ya, teknologi maupun untuk cita-cita teknologi yang ramah lingkungan. Makanya kita berani menjadi yang pertama di Indonesia menggunakan truk listrik. Tentunya karena ini yang pertama dan suatu teknologi yang baru, perlu pemahaman, komitmen, ya perlu edukasi dan sosial yang panjang lah Pak, seperti itu. Tapi tetap kita akan terus mengedukasi konsumen. Karena kalau secara dunia, secara global, e-canter lebih dari mungkin hampir ya 3.000 lebih ya, 3.000 lebih ya udah yang terjual e-canter. Karena secara global dunia sudah memang berarahnya ke sana untuk yang zero emission kan, seperti itu. Dan Indonesia tak berapa 2030 ya targetnya 2000 kayaknya berubah lagi tuh Pak. Nah, paling tidak kami sebagai Fuso sudah punya teknologinya ya. Teknologi yang terdepan, dan di Indonesia kita coba perkenalkan perlahan-lahan seperti itu. Mungkin ya perlu waktu lah bagi pengusaha para bisnis Indonesia ya untuk menggunakan angkutannya menggunakan listrik, tapi sudah berjalan. Tapi respon dari konsumen Mitsubishi Fuso sendiri gimana Pak? Ya untuk yang sudah menggunakannya ya mereka alhamdulillah. Oh mereka sudah punya? Sudah ada yang menggunakan, sudah kita pakai. Kalau boleh tahu mereka buat apa ya? Logistik, tetap logistik. Tetap logistik ya? Kota ya. Saat ini ada dipakai yang dari bandara ke warehouse-nya di Cikarang, seperti itu. Kan untuk logistik, angkutan logistiknya. Tapi kalau ngomongin truk listrik ya, mereka juga berpikir, oke lah, truk listrik itu zero emission. Nggak zero-zero amat sih, pasti ada efek yang dibahas netizen itu nggak zero-zero amat juga. Tapi terkait teknologi itu udah oke lah. Tapi masalah harga Pak ini Pak, mereka pasti punya pertimbangan khusus kan. Apa strategi Mitsubishi Fuso ini agar truk listrik ini bisa bergerak dan bisa masif ke konsumen? Ya tadi yang pertama mungkin kita tetap mengedukasi ya, kemudian kita fokus ke perusahaan-perusahaan memang komit untuk masalah masa depan yang lingkungan hijau lah, seperti itu, punya visi misi seperti itu, kita pakai ke situ. Yang kedua dari sisi tadi pembelian ya, kita ada beberapa skema ya. Kita ada yang skema memang pembelian seperti normal, seperti ya pembelian umumnya kendaraan, kan ada yang cash, ada yang leasing. Nah kita juga sudah ada skema yang baru dalam bentuk operating lease atau OPL, sehingga jika konsumen tinggal bisa kira-kira mana nih yang pas untuk pembiayaan kebutuhan mereka. OPL itu apa Pak? Operating lease Pak. Iya maksudnya dia sistemnya sistem sewa. Oh bisa disewa? Bisa. Oh jadi enak. Kamu kan jualan beras kan? Atau pengiriman pakai truk listrik aja. Enak. Ini nanti kalau mau sewa, ini ada sistem sewanya juga. Jadi tidak memberatkan lah. Itu sewa itu juga perawatan juga Pak? Perawatan ya, nanti ada, kita sudah bekerja sama dengan Takari ya, dengan Takari. Jadi disitulah nanti kalau dari Catung kita akan langsung hari ini juga saya bawa ke sana untuk lebih detailnya. Oke. Ini kameramen saya pengusaha beras Pak. Jadi mungkin cocok lah punya menggunakan truk listrik ini. Tapi pastiin berasnya jangan yang oplosan ya. Oh enggak. Saya telepon Pak Prabowo nanti. Pak ada beras oplosan gitu kan. Pak Dato. Ya. Sudah makan siang? Alhamdulillah tadi. Gini. Sekarang ini banyak isu terkait dengan truk-truk yang didatangkan secara ilegal dari luar negeri. Masa iya tuh, Cak? Lu gak percaya? Gak percaya, Akhirnya hanya isu aja lu, Cak, itu, Cak. Lu beneran nih kita karena, bener nggak kameramen? Iya bener kan? Bener ya. Jadi kan itu juga merusak pasar komersial sendiri.
pernah nggak sih apa namanya Mitsubishi Fuso ini atau KTB itu dialog dengan pemerintah atau dengan stakeholder yang terkait untuk jangan ginilah, kita kan juga jualan, diatur lah misalnya ada kebijakan apa yang melarang ini. Ya, mengenai tadi impor truk bekas dari Cina ya sebenarnya ya itu sebenarnya sudah menjadi apa ya pembicaraan umum lah ya terutama APM truk, dan sebenarnya sikap kita juga sudah sangat jelas ya, karena kalau mau impor bekas artinya kan berarti nanti akan ada apa persaingan yang tidak adil ya. Kita di sini membuat truk baru untuk sesuai kebutuhan, tapi ternyata ada datang lagi yang bekas yang mungkin itu berbeda spesifikasinya. Iya. Yang kedua dampaknya juga pasti ada lah. Yang pertama, kalau mereka truk bekas, bagaimana layanan after sales service-nya? Kan nggak dipikirin, nanti konsumen bagaimana? Sedangkan kami sudah benar-benar tidak hanya nyiapin produk yang sudah bagus, tapi layanan after sales service. Dan mungkin juga nanti kalau kapasitas produksi kami yakin produsen-produsen di Indonesia masih sanggup untuk memenuhi ya kebutuhan ke truk ini, sehingga mungkin ya perlu review lagi lah ya, karena kalau konsumen akhirnya membeli truk bekas ya produsen-produsen yang truk baru ya paling nggak akan terpengaruh kan seperti itu, harusnya beli baru malah beli bekas yang secara harganya lebih murah ya spesifikasinya mungkin juga tidak sesuai regulasi. Kemudian juga pelayanan after sales service-nya juga tidak ada jaminan. Jelas juga. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan lagi. Tapi pernah ya dialog dengan pemerintah ya, untuk kita mungkin kan kerjasama dengan istilahnya perkumpulan resmi ya dengan kayak Indonya kita sudah sampaikan, perwakilan kita sudah ada di sana juga sampaikan tentang hal itu. Oke. Ntar Pak, telepon iya. Waduh ini diinterupsi. Halo ya bro. Lagi ngobrol sama Fuso, lagi syuting nih, ntar aja. Oh iya, ntar tak tanyain. Ya, ntar dulu. Suruh pulang ya, Maestri ya? Bukan, temen saya. Temen saya ini pengusaha juga ternyata Pak. Ternyata pengusaha. Jadi dia itu punya apa namanya, istilahnya punya beberapa unit gitu ya. Tapi tadi dikatakan Pak Toto, layanan bengkel siaga itu 24 jam. Betul. Nah, dia itu nggak mau rugi Pak. Jadi ada nggak layanan yang istilahnya nggak lama-lama dan dia bisa beroperasi 24 jam, bisa berlanjut lagi untuk menjalankan bisnisnya. Nah itu tadi yang saya bilang kenapa bengkel siaga itu perlu, karena kadang operasionalnya kan mayoritas siang. Iya, siang. Truk-truk dipakai siang. Nah, pada saat malam daripada truknya di rumah atau di kantor di pool, kalau perlu servis bawa aja ke bengkel siaga kita. Oke. Supirnya bisa istirahat karena di bengkel siaga itu juga fasilitasnya lengkap. Driver bisa tidur, istirahat, malam diperbaiki, besoknya truknya udah bisa ngeng-ngeng lagi. Di bengkel siaga itu ada fasilitas buat sopir juga? Ada. Apa aja fasilitasnya Pak? Istirahat tidur, mau nonton kalau bosen ya TV-nya sudah ada. Iya. Mau ibadah kalau tengah malam kita juga bisa, semakin syariah operasionalnya. Pokoknya pagi-pagi truknya seger, orangnya juga seger. Segitunya ya. Mitsubishi Fuso itu memikirkan konsumen tuh sampai sedetail itu ya. Sampai supirnya juga. Luar biasa. Ya nggak salah lah kalau misalnya jadi nomor 1 di Indonesia itu ya nggak salah. Masalah ini Pak, ini kan banyak pengusaha atau nggak tahu ya pengusaha atau driver truk itu yang istilahnya pengen untungnya gede tapi tidak memikirkan keselamatan. Intinya overload lah, overload dimension untuk itu. Apa himbauan dari Pak Toto selaku orang dari Mitsubishi Fuso Pak? Ya sebenarnya kalau kami sendiri kan sudah menyiapkan produk-produk yang spesifikasinya sesuai regulasi ya. Karena kita menjual dalam bentuk chassis. Ketika sudah dengan rear body itu kan bekerja dengan karoseri. Dan karoseri pun sebenarnya kan sudah aturan-aturan khusus tertentu, sehingga ketika sudah ada rear body ya kami agak dari APM sudah nggak bisa touch langsung karena itu udah hak penuhnya si
konsumen. Tapi ya memang kita kembalikan lagi ya, kita menyarankan ya mari kita sama-sama mengikuti regulasi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tapi juga mungkin kan ada masukan atau feedback ya dari para pengusaha maupun dari driver agar dia juga bisa menerapkan regulasi itu. Mungkin perlu ada hal-hal lain yang perlu ditinjau lagi sehingga sama-sama memberikan benefit lah ya, seperti itu, baik Pak untuk si driver, pengusaha, tetapi juga tetap comply dengan pemerintah. Tapi dari kami sendiri kita akan selalu memberikan produk yang spesifikasinya sesuai regulasi. Tapi kita juga menghimbau kepada para driver ya, mari sama-sama kita mengikuti aturan yang ada. Driver dan pengusaha pastinya. Dan pengusaha seperti itu. Tapi dari Mitsubishi sendiri juga, dari Fuso sendiri juga ada istilahnya menggandeng mereka untuk ngobrol bareng ya, untuk memberikan edukasi gitu kan? Ya, kita tidak hanya berdua ya, tentunya dengan pemerintah juga dalam kadang kan kita kalau ada, berdua kalau itu nggak boleh Pak memang. Boleh ya ketika setan. Iya, perlu ada pihak juga memang yang berkepentingan langsung adalah pemerintah kita, bahwa mereka menyampaikan, kita juga mendukung program-program tersebut, selalu mendukung seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Toto. Mungkin Pak Toto mungkin ada aktivitas lain, jadi saya tadi lupa mengucapkan terima kasih sudah datang. Kembali kasih Pak. Kembali kasih. Kapan-kapan saya ganggu waktunya lagi kalau misalnya ada isu-isu 24 jam sehari kok Pak. Kayak bengkel siaga berarti ya? Kita khusus siaga Pak, DNA udah khusus siaga kok Pak. Oke, siap. Thank you. Terima kasih banyak Pak Toto. Terima kasih, sama-sama. Oke bro, tadi itu perbincangan dengan beliau tentang produk dari Mitsubishi Fuso, tentang komunitas dan apapun yang istilahnya yang bukan hoak ya. Jadi ngobrol itu penting, tapi jangan asal ngobrol. Oke, nanti jumpa kembali dengan Cak Lotung di channel Jawa Pos Media.